Assalamualaikum adik-adik. Selamat pagi, perkenalkan nama kakak Septi. Gimana nih hari ini? Sudah siap belajar? Insya Allah siap ya. Sebelum pembelajaran yang dimulai, kakak akan bertanya dulu nih. Jika kakak bertanya bagaimana kabar adik-adik hari ini, adik-adik bisa jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah siap? Mari kita coba ya. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, semangat adik-adik, sudah semangat ya untuk belajar. Namun sebelum pembelajarannya dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya dan tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Alhamdulillah adik-adik, kita sudah berdoa bersama-sama. Lalu yang selanjutnya, pembelajaran hari ini akan mempelajari tentang permainan tradisional. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, kita bernyanyi bersama terlebih dahulu ya. Kita akan bernyanyi Kalau Kau Senang Hati. Apakah adik-adik sudah tahu? Sudah tahu ya, anak-anak hebat sudah tahu lagu Kalau Kau Senang Hati. Mari kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, petik jari. Kalau kau senang hati, petik jari. Kalau kau senang hati, dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati, petik jari. Kalau kau senang hati, bilang amin, amin. Kalau kau senang hati, bilang amin, amin. Kalau kau senang hati, dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati, bilang amin, amin. Yeay. Anak-anak hebat sekali ya, adik-adik sudah hebat. Sekarang kita menuju ke pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih Kak. Halo teman-teman, sekarang kita akan melihat salah satu dari permainan tradisional. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu nggak ya, apa itu permainan tradisional? Jadi, permainan tradisional itu adalah permainan yang dimainkan oleh anak-anak di zaman dahulu. Apakah teman-teman yang di zaman sekarang ini boleh bermain? Tentu saja boleh. Nah, sekarang kita akan melihat salah satu permainan tradisional, yaitu dakon atau congklak. Kita lihat videonya yuk. Ini adalah permainan tradisional Indonesia yang dinamakan congklak. Congklak dipercayai berasal dari negeri Afrika atau Arab saat perdagangan zaman dahulu. Di Jawa, congklak dikenal dengan nama dakon, sedangkan di Sumatera dikenal dengan nama congkak. Di Sulawesi lebih dikenal dengan nama makautan, dan orang Lampung mengenalnya sebagai dentuman lamban. Selain di Indonesia, congklak juga tersebar ke penjuru Asia seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand. Nah, sekarang kita akan belajar cara bermain congklak. Kita butuh papan congklak dan 98 biji-bijian atau kerang kecil. Dimainkan oleh 2 orang, bisa perempuan ataupun laki-laki. Posisi bermainnya duduk berhadapan seperti bermain catur. Pertama-tama, isi tiap lubang-lubang kecil milikmu dan milik lawan dengan 7 biji. Lubang besar atau rumah milikmu dan milik lawan dibiarkan kosong. Untuk memenangkan permainan ini, kita harus mengumpulkan biji sebanyak-banyaknya di rumah sendiri.
Ayo kita mulai. Tentukan siapa yang mulai lebih dahulu dengan cara sulit. Mulai dengan mengambil semua biji dari salah satu lubang milikmu. Dengan gerakan searah jarum jam, isi tiap lubang dengan satu biji. Ingat, jangan isi rumah milik lawan. Apabila biji terakhir jatuh di lubang yang ada biji, maka ambil semua bijinya dan lanjut mengisi lubang-lubang yang lain. Jika biji terakhir jatuh di lubang milikmu yang kosong dan lubang milik lawan di hadapannya terdapat biji, maka ambil semua biji di dua lubang tersebut dan masukkan ke rumah kamu. Sekarang, waktunya giliran si lawan. Sama seperti tadi, ambil semua biji dari salah satu lubang dan isi tiap lubang yang lain. Kalau biji terakhir jatuh di rumah kamu, maka kamu bisa ambil biji-biji dari lubang lainnya, lalu lanjut kembali. Apabila biji terakhir jatuh di lubang yang kosong, maka giliranmu berakhir dan sekarang ganti giliran si lawan. Lalu lanjut kembali dengan cara yang sama. Permainan selesai apabila sudah tidak ada biji lagi di lubang-lubang kecil. Hitung semua biji dari masing-masing rumah dan siapa yang memiliki biji paling banyak adalah pemenangnya. Dengan bermain congklak, kita bisa melatih daya berhitung dan berpikir kita karena kita butuh strategi untuk bisa memenangkan permainan ini. Begitulah cara bermain congklak. Selamat bermain teman-teman. Nah, itu dia teman-teman, permainan dakon atau congklak. Nah, seperti yang kita lihat tadi, ternyata congklak dimainkan oleh dua orang. Kemudian, ternyata di dalam lubangnya itu diisi biji-bijian. Siapa yang tahu ada berapa jumlah biji yang terdapat dalam satu lubang? Berapa? Iya, betul. Ada 7. Coba kita hitung bersama-sama lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeay. Sekarang mari kita tulis dari angka 1 sampai angka 7. Begini caranya ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keren teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi permainan congklak ada 7 di dalam satu lubang. Segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Elza. Halo teman-teman, di video sebelumnya teman-teman sudah bertemu dengan Kak Farah. Sekarang teman-teman akan bersama Kak Elsa ya. Pertama, Kak Elsa mau tanya, di sini ada yang tahu apa itu perbuatan baik dan perbuatan buruk? Perbuatan baik adalah perbuatan yang bisa kita contoh, harus kita contoh, harus kita lakukan. Tapi kalau perbuatan buruk tidak boleh kita lakukan, kita harus menghindari itu. Nah, Kak Elsa akan memberi satu contoh perbuatan baik dan satu contoh perbuatan buruk. Yang pertama, gambar di samping ini ada anak kecil yang sedang bermain, tapi teman lainnya malah menginjak pasirnya dan membuat permainannya jadi hancur. Apakah itu perbuatan baik? Itu perbuatan buruk. Jadi kita harus menghindari itu.
Dan contoh yang kedua, ada gambar di sini. Satu teman sedang bermain dengan satu teman lainnya. Apakah itu perbuatan buruk? Itu perbuatan baik. Kita bisa bermain bersama-sama. Nah, sekarang Kak Elsa mau kasih satu persoalan, 5 gambar di dalamnya. Kita lihat ya. Gambar pertama, ada gambar apa ya? Tapi sebelum itu, ada clue-nya. Kita beri tanda centang pada perbuatan baik dan tanda silang pada perbuatan buruk. Yuk kita kerjakan sama-sama. Nah, di gambar pertama, ada seorang anak sedang memberi makan pada orang-orang yang membutuhkan. Apakah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Ya, perbuatan baik. Kita kasih tanda centang. Gambar kedua, ada anak sedang menyakiti kura-kura. Hewan kura-kura. Kasihan sekali ya kura-kuranya. Apakah itu perbuatan baik? Itu perbuatan buruk. Jadi, kita harus kasih tanda checklist. Salah. Silang maksudnya. Dan selanjutnya di gambar ketiga ada seorang anak sedang menolong nenek yang akan menyeberang jalan. Apakah itu perbuatan baik atau buruk? Ya, betul, perbuatan baik. Jadi kita harus kasih tanda centang. Gambar keempat, ada 2 orang anak sedang memukul seekor anjing yang sedang berlari. Apakah itu perbuatan baik? Itu perbuatan buruk ya. Jadi kita kasih tanda silang. Dan gambar yang terakhir, ada gambar 2 orang anak sedang memberi makan pada seekor kucing. Apakah itu perbuatan buruk? Itu perbuatan baik ya. Jadi kita kasih tanda centang. Yeay, teman-teman hebat sekali. Teman-teman akan dapat kasih 100 karena teman-teman sudah menyelesaikan soalnya. Jadi kesimpulannya, teman-teman nggak boleh mengejek, menyakiti teman lainnya, tapi teman-teman harus saling bersama, bermain bersama, saling menyayangi, saling melindungi. Begitupun pada makhluk-makhluk lainnya, makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kita harus menjauhi perbuatan buruk dan mendekati perbuatan baik. Sekian dari Kak Elsa. Selanjutnya ke Kak Hafsah. Dadah! Halo adik-adik semua. Gimana? Masih semangat? Lebih semangat. Oke, harus semangat dong ya. Karena kan tadi kakak lihat udah menonton video, lalu sudah melihat gambar-gambar. Nah, kakak mau tahu nih, tadi ngapain aja ya adik-adik semua? Bareng siapa aja? Bareng kakak siapa aja? Ada Kak Septi, ada juga Kak Elza, dan ada juga Kak Farah ya. Senang? Coba hari ini adik-adik semua senang? Senang? Kalau senang, coba semua unjukkan giginya. Wah, berarti adik-adik semua sangat senang hari ini ya. Oke, mantap. Karena adik-adik udah senang hari ini, coba kakak mau tanya. Tadi udah bermain apa aja? Menonton video. Menonton video apa tuh? Oke, menonton video mengenai permainan dakon. Lalu, dakon itu apa sih? Ada yang tahu nggak adik-adik semua? Permainan, betul. Lalu, ada lagi nggak yang tahu permainan dakon? Iya, betul.
Betul, tadi kan di video sudah dijelaskan ya. Permainan dakon itu adalah permainan yang menggunakan biji-bijian. Ayo, siapa di sini yang pernah main dakon? Coba angkat tangannya. Banyak juga ternyata ya yang udah pernah main dakon. Sama siapa coba adik-adik bermain dakonnya? Sama mama? Ada. Sama papa yang sama papanya ada? Ada. Yang sama saudaranya? Ada juga. Oke, untuk adik-adik yang belum bermain dakon jangan bersedih. Nanti di lain waktu kita bermain dakon bersama-sama ya. Oke? Oke. Tadi videonya terlihatnya sangat seru sekali. Adik-adik melihatnya atau nontonnya seru nggak? Seru. Alhamdulillah kalau seru. Terus tadi kakak lihat juga ada beberapa gambar tuh. Apa aja itu gambarnya? Iya, ada gambar menolong orang. Terus ada gambar apa lagi? Gambar menghancurkan permainan teman. Oke, jadi tadi itu gambar-gambar yang sudah ditayangkan oleh kakak-kakak adalah gambar-gambar mengenai perbuatan benar dan salah. Iya, adik-adik pilih mana? Pilih berbuat benar atau berbuat salah? Berbuat benar dong ya. Karena kalau kita berbuat benar atau berbuat hal yang positif akan disukai banyak orang. Kalau kakak membantu adik-adik, senang nggak? Adik-adik suka nggak sama kakak? Suka. Iya, begitupun kalau misalkan adik-adik melakukan hal-hal yang positif. Coba di sini ada yang bisa menyebutkan perbuatan yang benar dan salah nggak? Yang tadi telah dibahas oleh Kak Elza sama Kak Farah. Ada? Ada? Iya, kalau misalkan mengganggu teman yang sedang bermain, itu perbuatan yang benar atau salah? Iya, itu perbuatan yang salah. Karena kalau misalkan kita mengganggu teman yang sedang bermain, nanti temannya jadi sedih. Mau membuat teman bersedih? Enggak ya, kan kita mau membuat teman kita senang. Makanya kalau misalkan ada teman yang sedang bermain, kita boleh tuh bermain bersama. Oke, apalagi? Apalagi ya yang tadi? Menolong sesama teman. Itu perbuatan yang benar. Iya, dengan kita menolong teman, nanti teman yang kita bantu akan tertolong, juga akan merasa senang. Kalau misalkan teman-teman ya ada kesulitan, lalu teman-teman mau minta bantuan nggak? Mau ya. Lalu ada temannya yang menolong teman-teman, yang membantu teman-teman, senang nggak? Sangat senang. Makanya kita harus membantu atau menolong orang lain ya. Oke, siap? Siap. Maka dari itu kita harus berbuat benar atau salah? Benar dong, harus berbuat benar supaya disukai banyak orang. Oke, kalau gitu sekali lagi deh kakak tanya. Sekarang hari ini nih, bermain hari ini senang gak? Sangat senang. Kalau senang coba teriak A. Wah, kelihatannya senang sekali. Coba tunjukkan giginya sekali lagi. Tuh kan, pada cantik-cantik, pada ganteng-ganteng kalau semuanya senang.
Oke, kalau gitu kakak kembalikan lagi kepada Kak Septi. Gimana adik-adik? Pembelajarannya seru? Pastinya seru ya. Adik-adik, jangan lupa untuk tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jika tidak terlalu penting, tetaplah diam di rumah. Baik adik-adik, sebelum pembelajarannya ditutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Angkat kedua tangan dan tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihat as-solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Amin. Pembelajaran hari ini sudah cukup ya adik-adik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.